Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzillah au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفع وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت, maka apabila membaca siapa engkau Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an, ay aradta qira'atahu, artinya aradta menghendaki engkau qira'atahu membacanya, membaca Al-Qur'an, fasta'iz maka mohonlah perlindungan engkau billahi dengan pertolongan Allah minasyaitani, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Ai artinya kul katakanlah olehmu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan mohon pertolongan Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ini adalah kata kunci untuk menaklukkan syaitan. Syaitan ini adalah, katakan, sebuah sistem. Maka kata kunci untuk bisa masuk ke dalam sistem ini harus dengan kode yang diberikan oleh pembuatnya. Syaitan sudah tersistem mengganggu, waswasah, membisikkan waswasah kepada manusia sejak diciptakan dari keturunan iblis, ya, dan seterusnya anak cucunya. Maka orientasinya, mindsetnya selalu kepada hal yang negatif, yang dimurkai oleh Allah. Ini sudah sistemnya. Maka sistem ini akan bisa ditaklukkan dengan kode kata kunci yang memang dimiliki oleh pembuatnya. Ketika Anda seorang pembuat sebuah programmer,
Kemudian Anda mengenal dunia pembuat virus yang disebut dengan hacker. Hacker ini adalah orang yang mempelajari program. Dia akan berkecenderungan sesuai dengan wataknya. Kalau programmer ini adalah orang baik-baik, ya, maka dia akan menciptakan sebuah program yang baik, yang bermanfaat. Tetapi ketika dia memang orang yang berkarakter buruk, dia akan mempermainkan program itu, sehingga orang yang tersandera oleh hackernya, oleh hacknya, ya, akan minta bantuan. Ya, ujungnya adalah duit, ujungnya adalah uang, atau hanya sekedar bermain-main, petualangan, ingin menaklukkan sebuah sistem program yang canggih. Bagaimana bisa menerobos Pentagon yang katanya ini adalah pusat sistem keamanan Amerika Serikat, lalu dijebol dengan sistem hacker ini. Nah, banyak contoh-contoh lainnya yang menggambarkan siapa setan. Tetapi untuk menaklukkannya dia harus punya kuncinya, dia punya kodenya. Maka setan yang sudah tersistem seperti itu, kata kuncinya adalah a'udzu billahi, aku mohon perlindungan dengan pertolongan Allah. Sudah selesai. Dan harus dimaknai apa makna mohon pertolongan Allah itu, bahwa kita tidak memiliki daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah semata. Barulah kita akan bisa melawan minasyaitonir rajim. Ini kekuatannya. Lafadznya sama, tetapi pembacanya dengan i'tiqad dan keyakinan yang berbeda, maka daya ampuhnya juga tidak sama. Orang kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia dengan ekspresi yang luar biasa, tapi di sini bahwa lafaz a'udzubillahnya saya ini hebat. Karena siapa saya? Saya ini orang yang soleh, saya ini orang yang ahli ibadah, saya orang yang menghindari maksiat sudah 41 hari saya riyadhah. Maka keakuan dalam ibadahnya ini, ya, kok ring penting kok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Justru di situ titik lemahnya. Dia tidak memaknai a'udzu billahi, baknya itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada orang yang sudah dalam kondisi pasrah, sudah tidak berdaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selesai. Di titik kelemahannya, di titik ketidakberdayaannya, di situ adalah pertolongan. Karena dia sedang terhubung dengan Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Menolong, Zat yang Maha menaklukkan segala sesuatu. Kata kunci berikutnya, ya, ini bisa terjadi, penaklukan melawan setan ini bisa terjadi. Innahu laisa lahu sultan, sesungguhnya setan itu tidak ada bagi setan sultanun, kekuasaan, kekuatan. Tasallutun, tidak ada kemampuan menguasai atau kemampuan mempengaruhi. Tasallut. Alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka, amanu, alladzina amanu yatawakkaluna, bertawakal mereka, alladzina. Jadi setan ini akan ditaklukkan oleh orang yang benar-benar beriman, akan ditaklukkan oleh orang-orang yang benar-benar bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kuncinya. Keimanan, ketakwaan, ketawakalan. Ya. Tawakal itu apa? Setelah berjuang dengan ikhtiar, lalu dipasrahkan hasil keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama, hanyalah, sultanuhu, kekuatannya, kekuatan untuk menguasai, kekuatan untuk mengaruhi. Kekuatannya setan itu alal ladzina yatawallawnahu, atas orang-orang yang berpaling. Siapa alladzina? Ya. Atau yatawalla, menjadikan apa? Tawalla, menjadikan penolong. Orang-orang yang menjadikan, ya, minta pertolongan atau mematuhinya, mematuhi setan. Bitaatihi, dengan mentaati setan. Yatawalla itu ya menjadikan
tunduk, menjadikan setan sebagai penolongnya. Jadi setan akan bisa menguasai orang yang dirinya membuka diri kepada setan. Memang dia sudah mempersiapkan dirinya untuk terhubung oleh pengaruh setan. Jadi kesalahan itu dari dia sendiri. Di mana pintu terbukanya? Di nafsu. Ketika nafsunya sudah membuka diri terhubung kepada setan, maka setan masuk. Tapi ketika nafsunya tunduk kepada keimanannya, tunduk kepada tawakalnya, ketakwaannya, maka setan tidak ada pintu masuk. Dari pintu manapun setan tidak akan bisa masuk. Matanya dijaga dari kemaksiatan, setan tidak akan masuk. Telinganya dijaga dari mendengarkan maksiat, setan tidak akan bisa masuk. Tangan dan kakinya pun demikian. Berarti sebenarnya orang yang dibujuk rayu setan atas dasar kesalahan dia sendiri membuka diri. Dan ini sunnatullah ini juga terjadi pada konsep kejayaan umat Islam. Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi, luhur, mulia, tidak tertandingi. Tidak ada satupun yang bisa menandingi. Tetapi al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang oleh orang Islam sendiri. Hancurnya Andalusia bukan benar-benar ditaklukkan oleh Ratu Isabel dan seorang raja ya, yang bersekutu, tapi karena di dalam Andalusia sudah keropos, terjadi perselisihan tajam, saling menyesatkan, debat kusir, khilafiyat ya, masalah kunut tidak kunut, berdebat sampai pada ujungnya lalai, sementara penguasanya sedang terlena dengan hal yang melalaikan, hiburan, hal-hal yang kemudian jauh dari ajaran agama, berebut antara satu penguasa dengan penguasa lainnya. Maka datanglah pasukan salib dengan sangat mudah menaklukkan. Jadi keropos di dalam, kemudian begitu ditebang, roboh. Bukan penebangnya yang hebat, tapi karena sudah pohon ini sudah keropos di dalam. Begitu juga dengan diri. Seorang diri tidak akan bisa ditaklukkan oleh setan kecuali dia sendiri yang membuka diri menyambut setan itu. Walladzina hum bihi, dan orang-orang ya, hum yang mereka alladzina itu bihi dengan Allah Subhanahu wa taala atau terhadap Allah Subhanahu wa taala, ai Allah billahi, musyrikuna, menyekutukan. Jadi setan ini hanya bisa mempengaruhi, bisa menguasai orang yang patuh kepada setan, orang yang membuka diri kepada setan, dan orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia sudah salah konsep tentang ketuhanan, dia sudah menjauh dari keimanan. Jadi perisai yang paling kuat adalah iman. Perisai atau benteng yang paling kokoh adalah iman, ketakwaan, ketawakalan. Ini ilmu sejati ya, ilmu sejati di sini. Kalau Anda ingin mendapatkan karamah sehingga ada bahasa teku sekelan, tak kening tak tetes tak, itu sebenarnya dari ketakwaannya, dari ketawakalannya, dari buah keimanannya. Allah datangkan pertolongan dengan amal solehnya itu. Dia biasa ahli baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Quran ini. Nah, kenapa ketika akan baca ayat Al-Quran harus baca ta'awud? Karena ayat ini adalah kata kunci semesta. Anda sedang akan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Agar tidak salah paham, agar tidak sesat jalan membaca tanda-tanda itu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Artinya apa? Boleh jadi orang baca Quran karena tidak baca ta'awud, apalagi tidak punya wudu, dianggapnya ini adalah kertas biasa bertuliskan lafaz yang tidak perlu dia punya wudu, tidak perlu membaca a'udzubillah, langsung dibaca plus terjemahannya. Maka Anda akan memahami
sesuatu yang sangat bahaya, sangat rawan, disesatkanlah jalannya. Ini apa? Istawa al-arsy, Allah bersemayam di atas arsy. Oh, duduk-duduk berarti setan masuk. Kenapa? Boleh jadi karena ketika mempelajarinya ada adab sopan santun yang tidak dikerjakan, ada etika, ada syarat, tidak baca ta'awudz, tidak dengan hati yang tulus untuk merenungkan ayat Allah, tidak dengan kebersihan jiwa. Nah, ini pentingnya adab membaca Al-Qur'an. Wa idza baddalna, dan apabila mengganti kami ayatan akan suatu ayat, makana ayatin pada tempat ayat yang lain, binashiha dengan menasakhnya, dengan menghapusnya, dihapus, ada yang dihapus lafadznya diganti lafadz yang lain, ada yang dihapus hukumnya tetapi lafadznya tetap terbaca. Wa inzali ghairiha li maslahatil ibad, dan menurunkan selainnya, selain ayat yang sebelumnya diganti diturunkan ayat yang lain untuk kemaslahatan para hamba Allah, ya. Wallahu a'lamu bima yunazzilu, dan Allah lebih mengetahui, dan adapun Allah ialah lebih mengetahui terhadap apa yang telah Allah turunkan, yang Allah sedang turunkan. Qalu, berkata mereka, ayat kufar, orang-orang kafir berkata, lin nabi, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama anta muftarin, hanyalah engkau ini, tidaklah engkau ini melainkan hanya seorang pendusta, muftarin, orang yang mengada-ngada. Kadzabun, orang yang suka berdusta, berbohong. Taqulu, berkata engkau hu kepada Al-Quran, min indik, dari sisimu, itu karanganmu sendiri Quran itu. Ini ucapan, omongannya orang kafir kepada Nabi. Quran itu karangannya Muhammad, kamu sendiri yang bikin-bikin. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka kufar la ya'lamun, tidak mengetahui siapa mereka. Aktsaruhum itu hakikat Al-Quran, kepada hakikat Al-Quran, bahwa Al-Quran benar-benar adalah firman Allah yang diwahyukan, diturunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Tidak benar-benar mengetahui mereka kebanyakan. Berarti sebagian ada yang tahu. Iya. Orang kafir dari ahlul kitab, ya, tahu bahwa yang akan menurunkan wahyu itu tugasnya malaikat Jibril. Ya, mereka tahu ada kecocokan antara ayat Al-Quran dan ayat Taurat, Injil, tetapi tidak mengimani karena persoalan dengki, karena persoalan fanatisme, karena persoalan suku, bangsa, ras, ya. Bukan Yahudi, bukan dari bangsa Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Ada kesombongan untuk beriman. Nah, sebagian ada yang tahu, tapi kebanyakan tidak tahu hakikatnya Quran itu dari Allah. Memang tidak tahu. La ya'lamuna haqiqatal Quran wa faidatan nasakh, dan tidak tahu kepada faidahnya penghapusan, nasakh. Kenapa harus ada nasakh mansukh? Kenapa harus dihapus? Kok sepertinya ada kesan, ada kesalahan. Kalau dihapus itu kan ada kesalahan. Ya, dia tidak tahu, dianggap bahwa ini seperti orang menyusun sebuah karya tulis, oh salah redaksi, akan direvisi. Tidak, Allah ada rencana di situ. Ada rencana yang tidak diketahui apa faidahnya. Qul, katakanlah wahai baginda Nabi Muhammad, lahum, kepada mereka, nazzalahu ruhul qudus, menurunkan kepada Al-Quran siapa? Ruhul Qudus, Jibril, malaikat Jibril. Mir rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi, dengan hak, dengan benar. Muta'alliqun binazal, nazzala, ya. Ta'alluqnya mir rabbika ini atau bil haqqi, nazzala, nazzalahu bil haqqi liyuthabbita, agar supaya menetapkan, mengokohkan. Rabbuka itu
alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman, biimanihim dengan keimanan mereka bihi kepada Al-Qur'an. Wa hudan dan menjadi petunjuk, wa busra dan menjadi kabar gembira lil muslimina bagi orang-orang yang Islam. Salah satu fungsi dari turunnya Al-Quran, Al-Quran dibacakan liyuthabbital ladzina amanu. Ini menunjukkan kalau kita sedang tergoncang keimanan, kita sedang turun tingkat keimanannya, maka Quranlah solusinya. Quranlah yang akan liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyral muslimin. Allah yang akan memantapkan, Allah yang akan menguatkan keimanan kita melalui perantara Al-Quran itu. Bagaimana? Membacanya, merenungkan maknanya. Walaqad dan demi sungguh litahqiq, ya, untuk menyatakan benar-benar. Na'lamu mengetahui, kami mengetahui annahum bahwasanya mereka kufar, yaquluna berkata mereka, innama hanyalah yu'allimuhu mengajarkannya, mengajarkan Al-Quran, ya. Al-Quran, basyarun siapa seorang manusia. Yang mengajari Muhammad itu kan orang biasa itu. Wa huwa adapun basyar itu qainun nasraniyun, seorang tukang besi beragama Nasrani. Seorang tukang besi beragama Nasrani. Kana nabiyyu dahulu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaihi, menjumpainya, menemuinya. Nabi sering duduk bersama orang ini. Ada seorang pemuda beragama Nasrani, profesinya tukang besi, tukang bikin pedang, pandai besi. Dia orang A'jami, non Arab. Nah, ini tuduhannya orang kafir Quraisy. Muhammad itu bisa bicara seperti itu karena kumpul sama orang Nasrani itu, tukang besi. Dia sering tanya, diskusi, akhirnya ngomongnya gitu. Nah, ini kan merendahkan. Profesi tukang besi dianggap sesuatu yang rendah waktu itu. Nah, ketika sumber informasinya adalah tukang pandai besi, tukang bikin pedang, maka orang dibikin ragu dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Oh, ini sumbernya dari sana, dia belajar dari sana. Berbeda kalau kemudian Anda belajar dari siapa? Dari seorang yang mulia. Ini sumber informasinya, orang yang terkenal kebaikannya. Tapi ketika dikatakan, dituduh bahwa sumbernya adalah dari orang yang rendahan, orang yang tidak memiliki kehormatan strata sosial yang tinggi, ya, maka orang akan cenderung merendahkannya. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, lisanu lughatul ladzi yulhiduna, bahasa atau lisan atau bahasa orang yulhiduna, yamiluna ilaihi, yang condong mereka kepadanya. Annahu yu'allimuhu, bahwa Nabi Muhammad atau bahwa orang itu, alladzi itu, yu'allimu mengajarkan siapa alladzi kepada Nabi Muhammad, a'jamiyun, orang non-Arab. Orang yang dituduhkan sebagai gurunya Nabi Muhammad, yang mengajari Nabi Muhammad Al-Quran, itu orang non-Arab. Sedangkan hadza, ya, wa hadza Al-Quran lisanun arabiyyun mubin, adalah lisan atau bahasa seorang Arab yang jelas. Lah kok bisa ini orang tukang pandai besi, orang ajami bukan Arab, bisa mengajarkan bahasa sastra Arab yang tinggi? Dari mana kemampuan itu? Sudah tidak cocok sudah. Jadi terbantahkan tuduhan kaum kafir Quraisy bahwa yang mengajari Nabi Muhammad Al-Quran
adalah tukang pandai besi beragama Nasrani dari kalangan A'jami, terbantahkan. Ya, lisanun arabiyyun mubinun dzu bayan, memiliki daya penjelasan wa fasahah dan kefasihan. Fa kaifa yu'allimuhu a'jamiyun, maka bagaimana mungkin mengajarkan kepada Nabi Muhammad seorang A'jami, orang yang Ajami bukan Arab. Ini kan fasih. Waktu itu sangat sulit ditemukan orang A'jami punya kemampuan menguasai bahasa Arab dengan sastra Arab yang tinggi. Ya, apalagi kemudian ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka faham tentang kedahsyatan sastra Al-Quran itu. Ini bukan orang biasa yang begini. Bahkan bukan Nabi Muhammad sendiri yang menciptakannya. Hanya orang-orang yang berimanlah yang kemudian menyadari kebenaran itu. Maka sebenarnya para sahabat yang kemudian beriman, mereka ini punya cita rasa lisanun Arabin. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, ya, kemudian al-awwaluna sabiqun, apalagi Sayyidina Ali, ya, yang memang sudah terlahir, besar, tumbuh dewasa di rumah Nabi, terdidik, ya, nyaris tidak pernah tersentuh oleh kemusyrikan, lahir dewasa di dalam didikan Nabi Muhammad SAW. Sementara yang lain ada beberapa sahabat yang punya masa silam, ya, masa silam jahiliyah, kemudian masuk Islam dan berubah keislamannya menjadi jauh lebih baik kan gitu. Nah, seperti Sayyidina Abu Bakar yang memang awal tidak pernah membantah Nabi. Sejak memang Nabi kemudian ada tanda-tanda kenabian di masa mudanya, di masa sebelum kenabian sampai sebelum kerasulan, Sayyidina Abu Bakar sudah membaca tanda-tanda itu. Kenapa? Karena mahabbahnya yang luar biasa, sanggup menerima kebenaran ini. Jadi mahabbah itu kata kunci untuk bisa menerima kebenaran. Begitulah seorang santri dapat bisa menerima ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat dan barokah ketika ada mahabbah, cinta, tidak mengingkari gurunya. Kalau kemudian masih ada persoalan batin, tangkuru re bener orang yang tepat apa orang tak tepat tangkuru re, dema beda mi pun datang guru re. Nah, maka agak sulit pencerapan ilmunya. Tapi ketika tumbuh, insya Allah guru saya ini orang soleh, bahkan boleh jadi dia itu orang yang dipilih oleh Allah, dia orang yang diberi pangkat oleh Allah. Tumbuh, sambutan ilmunya terserap dengan baik. Itu kata kunci. Apa Sayyidina Abu Bakar menjadi As-Siddiq? Ya, karena di situ ada kunci mahabbah. Tapi lihatlah orang yang punya kekerabatan jauh lebih dekat dari Sayyidina Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Jahal, tidak bisa, ya, tidak bisa menerima ilmunya Nabi, tidak bisa menerima hidayahnya Nabi. Kenapa? Sudah dari awal tidak ada mahabbah yang memang bisa menyambut hidayah itu. Ini yang perlu kita pahami, kita renungkan. Maka ketika Nabi membawa Al-Quran, dikatakan itu belajar sama tukang pandai besi. Dibantah oleh Allah. Lisanun Arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, la yahdihim, tidaklah memberi hidayah kepada mereka, Allahu, siapa Allah, walahum, dan tidaklah bagi mereka, walahum, dan ialah bagi mereka, adzabun alimun, adapun siksa yang pedih, mu'limun, yang menyakitkan. Innama yaftaril kadhibah, hanyalah yaftari, mengada-ngada, al-kadhibah, kepada kedustaan. Siapa? Alladzina la yu'minuna, orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman bi ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah.
Jadi sebenarnya bukan Nabi yang dituduh muftari mengada-ngada, tapi orang yang mengada-ngada sebenarnya adalah orang yang tidak beriman. Jangan dibalik. Dia yang tidak beres, kemudian menuduh orang lain yang tidak beres. Ya. Ketika dia tidak mampu menerima kebenaran ayat-ayat Allah, lalu menuduh Nabi yang mengada-ngada. Padahal dia yang tidak beriman, dia yang mengada-ngada dengan mengatakan bahwa Quran hanyalah karangan ajaran orang tukang pandai besi, karena tiap hari Nabi kumpul dengan tak pandai besi itu. Ayatillah di sini ya Al-Quran, ayat-ayat Allah ya Al-Quran. Biqaulihim, dengan ucapan mereka kufar, hadza min qaulil bashar, ini adalah ucapannya manusia. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itu kufar, hum ialah hadapan mereka al-kadzibun, orang-orang yang dusta. Jadi pendusta yang sebenarnya mereka. Wa ta'kidu, dan adapun taukid, penguatan bitakrar, dengan cara pengulangan. Ya, dari awal kan sudah dikatakan innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Hanyalah yang membuat kedustaan itu ya orang-orang yang tidak percaya kepada ayat Allah. Mereka lah orang yang berdusta. Kenapa diulang ini? Wa in, dan kata innama rad liqaulihim, bantahan terhadap ucapan mereka orang kafir, innama anta muftar. Hanyalah engkau seorang pembuat kebohongan. Maka dibantah oleh Al-Quran, dibantah oleh Allah, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Yang berdusta itu orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, bukan Nabi. Coba rasakan zauq Qur'aninya. Nabi dihina, Nabi dicaci, dikatakan bahwa Nabi ini mengada-ngada. Kalimatnya yang dilontarkan kepada Nabi, innama anta muftar, engkau ini yang ngada-ngada, yang bikin-bikin Quran. Langsung dibalas oleh Allah, innama yaftaril ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Hanyalah yang berdusta membuat yaftaril kadzibah, yang membuat kedustaan, alladzina la yu'minuna, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah. Langsung ini cintanya Allah pada Nabi Muhammad, pembelaannya Allah pada Nabi Muhammad, ya. Langsung dibela oleh Allah. Jadi kalau kemudian orang ini luar biasa memperjuangkan perintahnya Allah, ajarannya Allah, yang membela Allah, Anda berislam, Anda memperjuangkan agama Allah, bukan karena Allah butuh bantuan Anda, bukan karena Allah membutuhkan pembelaan Anda kepada agamanya. Tanpa manusia Allah bisa ya, memuliakan agama ini. Tetapi agar kemudian manusia menjadi mulia karena tercatat sebagai pembela agama Allah. Ya. Kalau begitu sudah diam saja. Ya, Allah tidak butuh tenaga kita, kekuatan kita. Islam akan jaya. Sudah, tidak usah dakwah, tidak usah ngaji, tidak usah. Sudah hidup enak-enak saja. Tapi karena ada satu derajat kemuliaan yang akan diberikan. Anda dipilih menjadi santri, Anda dipilih untuk belajar, Anda dipilih menjadi pejuang, ya, dengan berkorban segala hal, waktu, kebersamaan dengan orang tua, keluarga, rasa kasih sayang, ya, kemudian segala hal, jarak, umur, dikorbankan semua demi apa? Ilmunya Allah. Dan di sini ada kemuliaan, maka pantaslah kemudian dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, didoakan oleh para malaikat. Bukan hanya kemudian malaikat yang membacakan istighfar, seluruh semesta, tumbuhan, binatang, sampai ikan yang di lautan pun beristighfar mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. Jadi sebenarnya yang dimuliakan siapa? Bukan Islam yang membutuhkan Anda, tapi bagaimana kemudian Anda tercatat sebagai
orang yang menjaga agama Allah ini. Anda menjadi mulia karena menjaga kemuliaan, kan begitu. Anda menjadi terhormat karena menjaga kehormatan. Ini sebenarnya hikmah terbesar bahwa kita dipilih dengan panduan hidayah taufiknya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau tidak, maka yang terpilih menjadi pecundang, terpilih menjadi musuh-musuh agama, terpilih menjadi penentang agama, terpilih menjadi orang-orang yang kemudian melawan, menghancurkan agama ini. Mereka terpilih menjadi orang-orang yang durhaka, durjana, dan calon penghuni neraka. Hidup ini adalah seleksi. Siapa yang kemudian terseleksi kepada penghuni surga tercatat sebagai ahli surga, dan siapa yang menjadi penghuni neraka. Man kafara billahi, siapa yang kufur pada Allah, min ba'di imani, setelah imannya, murtad, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, alat talaffudhi bil kufur, untuk melafadzkan kalimat kufur. Fatalaffadha bihi, maka kemudian terpaksa melafadzkannya. Ya, melafadzkan orang itu kepada kalimat kufur. Tidak masalah, seperti kisahnya Ammar bin Yasir. Wa qalbuhu, sedangkan adapun hatinya mutmainnun, tenang, bil iman, dengan keimanan, tetap imannya kuat. Wa man, dan man di sini man kafara mubtadaun. Adapun siapa kafara yang kafir, begitu. Au syartiyah, ya. Siapa yang kafir? Wal khabar, dan khabar awil jawab atau jawabnya syartiyah, lahum wa'idun syadidun, adalah redaksi kalimat yang dibuang. Lahum ialah bagi mereka, wa'idun ancaman, syadidun yang sangat. Dalla ala hadza, menunjukkan atas kalimat redaksi yang dibuang ini, walakin man syaraha, dan tetapi orang yang lapang dadanya, bil kufri, menerima kekufuran, ya, sodron, ya, lapang dada menerima kekufuran, lahu, kepada kekufuran, ai fatahu, artinya membuka diri kepada kekufuran, wa wasa'u, dan meluaskannya, bimakna tabat bi nafsu, dengan artian tabat, nyaman atau baik, tenang, bihi, dengan kekufuran, nafsunya, dirinya, jiwanya merasa tenang dengan kekufuran, enak dengan kekufuran, melafadzkan kalimat-kalimat kufur, enak, mantap, ya. Ini mantap rasanya. Ya sudah, jelas dia kafir. Tapi orang yang kemudian terpaksa, demi disebutkan nama-nama Tuhan itu, tapi hatinya tetap dia mempertahankan keimanan. Saya mendapatkan informasi dari guru, ya, kami, Ustadz Ibrahim Almas, bahwa di Eropa itu, terutama di bekas jajahan Andalusia, mana? Sekarang negara Spanyol, ya. Negeri Matador, padahal dulu adalah negerinya Al-Qurtubi, negerinya siapa? Para ulama yang Andalusia, Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik, kemudian siapa lagi? Banyak para a'immah kita yang terlahir dari peradaban Andalusia itu. Hari ini malah menjadi negara yang mencetak gol terbesar, misalkan, ya, Spanyol dengan pemain sepak bolanya atau matadornya dan semacamnya. Nah, pergeseran ini mengubah semuanya. Tetapi masih ada. Namanya nama Spanyol, tapi dia keturunan Arab, keturunan bangsa Andalusia yang memang hijrah ke Spanyol, masuk Islam, mbah-mbahnya semuanya. Bahkan ada beberapa rumah yang memiliki ruang bawah tanah tertutup, ada pintu rahasia. Kadang di balik tembok, ya, ada pintu rahasia, di balik hiasan dinding ada pintu rahasia, di balik lemari ada pintu rahasia. Di situ jika dituruni ke bawah, ada mustauda, ada tempat gudang penyimpanan kitab-kitab yang sisa dari peninggalan kakek-kakeknya. Karena ketika dihabisi bangsa Muslim ini, ya, dibunuh, dibantai, mereka
Ada yang dibiarkan hidup dengan catatan berubah nama dan berganti agama. Lalu dipasanglah topi yang sekarang jadi ciri khas perayaan agama tertentu, ya. Itu sebagai penghinaan kepada orang-orang Muslim Andalusia yang ditaklukkan. Nah, begitu pergantian generasi, tidak ada lagi yang mengajarkan Quran, tersisa hanya nama, tersisa keimanan, ya, kenal sama Allah, Allah, ya, Islam, iya, tapi saya tidak boleh Islam, mengatakan Islam tidak boleh. Kenapa? Terancam saya. Maka terdidik, ya, bahwa ketika dia harus mengungkap identitasnya sebagai seorang Muslim, bahaya. Terus begitu, dia menyimpan. Jadi penampilannya semua itu boleh jadi seperti orang-orang Spanyol, tapi dia seorang Muslim. Nah, jadi ada orang yang zahirnya kafir, tapi batinnya Muslim. Sangat mungkin. Dan hari ini mulai bangkit. Ya. Al-Hamra sudah boleh ditempati sholat, yang dahulunya hanya tempat museum. Ini tanda-tanda kebangkitan Islam kembali, insya Allah. Ya. Tinggal Indonesia, tidak menutup kemungkinan. Indonesia memang Islam akan dijaga oleh Allah, tetapi apakah Islam di Indonesia dapat dijaga oleh bangsanya sendiri? Ya. Belajarlah kepada Andalusia, Indonesia. Ya. Belajarlah, jangan sampai kemudian ditumbangkan karena ada keropos di dalamnya. Nah, ini orang yang dipaksa kemudian ternyata dia tenang, senang menerima ajaran agama kufur itu, menerima kekufuran itu dengan lapang dada. Jelaslah fa'alaihim ghadabun minallah. Maka atas mereka murka dari Allah, walahum adzabun adzim, dan ialah bagi mereka adapun siksa yang agung. Dzalika al-wa'idu lahum. Adapun hal tersebut ancaman untuk mereka itu, bi'annahum, oleh karena mereka itu istahabbul hayatad dunya, menyukai, menyenangi kehidupan dunia. Ikhtaruha, memilih mereka kepada al hayatad dunya, kehidupan duniawi. Alal akhirati, dari kehidupan akhirat. Wa annallaha la yahdil qauman kafirin, dan bahwasanya Allah tidaklah memberi petunjuk Allah kepada kaum yang kafir. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang telah mencap Allah, mencetak siapa Allah, ala qulubihim, atas hati mereka, wa sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka sudah ditutup, ya, dicap. Al-khasirun, ialah ada mereka adalah orang-orang yang rugi. Limasirihim, karena tempat kembali mereka, ilan nar, ke dalam neraka. Al-mu'abbadati alaihim, yang dilanggengkan, diabadikan atas mereka. Tsumma inna rabbaka, kemudian sesungguhnya Tuhan, lilladzina hajaru, kepada orang-orang yang berhijrah. Siapa alladzina? Ilal madinati, ke Madinah, mim ba'di ma futinu, setelah mereka diuji, udzibu, disiksa. Mereka alladzina hajaru wa talaffadzu bil kufri, dan dipaksa melafadzkan kekufuran. Wa fi qiraatin bil bina'i lil fa'il, dan bacaan yang lain bina' lil fa'il, fatanu ay kafaru, dan artinya kafaru, kafir, setelah mereka kafir atau dipaksa kafir. Au fatanun nasa anil iman, atau fatanu fatanaan ini membelokkan, menghalangi mereka, orang-orang kafir itu, an-nasa, kepada manusia, anil imani, dari keimanan, dibelokkan dari keimanan, dihalang-halangi dari keimanan. Summa jahadu, kemudian bersungguh-sungguh mereka, wasabaru, dan bersabar mereka, mujahadah, ya, ala ta'ati, atas ketaatan, bersungguh-sungguh bersabar menjalani ketaatan. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, mimba dia, setelah fitnah itu, setelah fitnah kekufuran, dipaksa melafatkan kekufuran, ay al fitnah,
setelah fitnah itu, la ghafurun, sungguh maha pengampun, lahum, bagi mereka, rahimun, lagi maha menyayangi, bihim, terhadap mereka. Yang dahulunya terpaksa kafir, yang dahulunya terpaksa mengucapkan kalimat kafir, setelah ujian fitnah itu hijrah ke Madinah, tentram di Madinah, memeluk Islam dengan tenang damai, Allah ampuni kesalahan itu, Allah ampuni masa-masa lalu itu. Atau memang dahulunya kafir, dahulunya menghalang-halangi orang dari beriman, tapi kemudian masuk Islam, seperti Sayyidina Khalid bin Walid, ya. Kemudian masuk Islam, menyerahkan segala hal, segala benda, segala aksesoris di hadapan Nabi. Ya. Ini ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ambil lagi, diserahkan oleh Nabi, anta saifullah, engkau adalah pedangnya Allah. Nah, ini kemudian gelar ini menjadi gelarnya Sayyidina Khalid bin Walid. Bayangkan, dahulunya mengalahkan kaum muslimin, atau tidak pantas kita mengatakan mengalahkan, ya, memukul mundur, sempat terpukul mundur, ya. Khalid bin Walid ketika masih dalam kufur, pemimpinnya waktu itu di perang Uhud, ya, dengan taktik memutar gunung Ar-Rumah, tempat para pemanah itu. Kaum muslimin ada kejadian indisipliner, ya, para pemanah tidak boleh turun, merebut harta rampasan perang, padahal belum ada perintah dari Nabi. Ada anggapan bahwa ini sudah kemenangan selesai, perang sudah selesai, saatnya mengambil harta rampasan perang. Ini hati-hati, tidak ada komando, bergerak sendiri, orientasinya mengambil dunia, memutar arah pasukan berkuda, langsung dikepung dari dua arah. Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya menyerang dari belakang, pasukan kafir yang tunggang langgang balik arah, karena sudah melihat, oh, pasukan berkuda berhasil membuat strategi serangan balik, serangan dari belakang. Terhimpit kaum muslimin di tengah-tengah. Penyelamatannya lari ke atas pegunungan. Nabi juga mengatur strategi, lari bukan lari, menghindar, naik ke atas gunung. Di situ ada gua, sampai sekarang ada guanya di Gunung Uhud itu. Nah, ini kalau kemudian Uhud adalah gunung yang mencintai Nabi dan Nabi mencintainya, ada sejarah di situ. Nah, Nabi berlindung dari serangan musuh di antara celah Gunung Uhud itu. Ya, seolah kalau itu adalah sosok makhluk yang bisa merangkul, Nabi sedang dilindungi oleh gunung itu. Jadi jangan ada bahasa kaum muslimin kalah, karena banyak korban dari dua belah pihak. Jangan kemudian ada bahasa kaum muslimin dibantai habis, tidak. Tapi ini adalah terpukul mundur, karena memang ada serangan dari pasukan kaum kafir Quraisy. Beberapa tahun kemudian datang lagi dengan penuh kesadaran, masuk Islam dan menjadi pembela agama Allah, bergelar Saifullah. Musuh bebuyutan yang bencinya luar biasa bisa kemudian takluk, luluh, menjadi pembela yang luar biasa. Kemenangan seperti apa ini? Ya. Jadi kemenangan yang sebenarnya adalah menaklukkan. Ya. Itu bukan hanya sekedar bisa pandai memukul, pandai menganiaya, nah. Tapi ketika sudah menaklukkan hati seorang, orang ini akan berbalik menjadi perisai perjuangan. Orang ini akan menjadi pembenteng agama. Ya. Wa khabaru inna al-ula dalla alaihi khabaru tsani. Dan khabarnya inna yang pertama menunjukkan kepadanya khabar yang kedua. Ibnu Ajibah menyampaikan tentang rahasia makna ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim di sini, ya. Bahwasanya kata kunci dari pembentengan, perisai keselamatan ketika seseorang membacakan ta'awudz itu al-isti'adzah al-haqiqiyah minasyaiton hiya al-ghaib anhu fi dzikrillah.
melupakan diri dari setan, dari ancamannya setan, larut hanyut zikir pada Allah. Itu. Alihkan konsentrasi kepada ketakutan menghadapi setan, kembali pada pertolongan Allah. A'udzubillah. Ini baknya di sini. Kita harus masuk dalam bak ini. Aku berlindung dengan pertolongan Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ketika orang sudah dalam keadaan syuhud, syahadah, yang diingat Allah, Allah, sudah dengan otomatis setan tidak bisa. Mau menyerang bagaimana? Dia sedang bersama penciptanya, takut setan. Ya. Sementara setan ini bagaikan binatang, katakanlah anjing, kemudian dia bisa takluk, bisa tunduk oleh pemiliknya. Fala yanjah fi daf'i syaitan illa al-firar minhu ila ar-rahman. Maka tidaklah berhasil menolak, menghindar dari setan kecuali lari dari setan menuju ar-rahman. Ya, gitu. Fafirru ila Allah. Ya, larilah kepada Allah. Maksudnya di sini ya, perasaan kita lari kepada Allah. Jangan kemudian berpikir taktis bagaimana caranya menghindar dari setan begini. Mau lari kemana? Akal juga ini makhluk, kecerdasan yang dalam makhluk. Ya, mau menghindar masuk dalam rumah, rumah juga ini makhluk. Ya. Ada serangan setan dalam bentuk sihir dan semacamnya. Wah, pakai ini, pakai apa? Semuanya makhluk. Benda-benda yang digunakan ini penolak sihir, ini makhluk. Ya, ini semuanya makhluk. Ini penolak sihir, ini makhluk. Tapi ketika sudah lari kepada pemilik segala-galanya, selesai. Fafirru ilallah. Kenapa kemudian para masyayikh, sebagian kiai pakai jimat? Agar ingat isi jimat itu apa. Dilihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Ini sebenarnya bukan kertasnya. Apa sabuk pun saya kasih. Isinya sebenarnya apa? Di situ ada lafdzul jalalah, di situ ada ada ayatul karimah misalkan. Ya. Maka guru kami tidak mengajarkan cimat, tapi mengajarkan cimat sebedengi ate. Ya. Ketika Anda baca hizib, baca zikir, baca wirid, itu sudah cimatnya Anda. Nah, kalau kemudian masih bingung cari bacaannya, ini repot. Maka memang harus santri itu hafal berwiritan. Ada ancaman apa? Syawal Rotibul Haddad, tak hafal kok. Repot ya. Serangannya sudah datang. Jadi begitu ada ancaman langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Amanar rasul bima unzila. Masih bingung cari kitabnya, cari mana? Waduh, tertinggal ternyata. Ya sudah. Senjata itu mestinya dibawa kemana-mana. Maka orang yang cerdas, orang yang berakal adalah orang yang sibuk dengan zikir. Zikir lisan, zikir hati, kemudian zikir ruh, zikir sirri, selamat dari setan. Kalau masih lisannya yang berzikir, hatinya tidak berzikir, hatinya yang bisa jebol. Ya. Lisannya berzikir, hatinya berzikir, tapi rohnya belum sampai pada zikir roh, hati-hati rohnya. Nah, begitu sudah lisan, hati, roh berzikir, masih ada peluang yang inti dari rahasia hati, sirnya hati, titik hitamnya, noktahnya di situ. Jangan sampai jebol. Begitu sudah dibacakan, setan mencair, cair. Kalau sudah engkau tahu bahwa setan itu tidak pernah lalai menggodamu, maka engkau jangan pernah lalai ingat kepada zat yang memegang ubun-ubunmu. Maksudnya yang mengatur kita. Ubun-ubun dipegang itu maksudnya apa? Menjinakkan kita, menaklukkan kita. Allah. Ya. Kalau setan terus mengancam,
maka sadarlah bahwa kita harus kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau mau dibahasakan ya, akasoon ke setan. Sekarang kau yang kau bayang ke pengiran. Seperti orang yang kemudian diarahkan jalan lurus. Ketika akan menggok, ada gonggongan ya, ada gonggongan. Mau bengkok, ada gonggongan. Akhirnya tetap berada di jalan yang lurus. Tapi kalau nuruti ajakan untuk membelokkan arah, ya, terus sesat jalan. Jadi setan itu bertugas dengan perannya sendiri. Oh kalau begitu setan baik ya. Ada boleh lah. Ya tidak. Memang diberikan karakter negatif dan orientasinya negatif agar kita tidak mengikutinya. Maka salah Anda kalau kemudian berteman dengan setan karena dianggap setan mainga engkau ke pangeran. Ya, ini. Orang yang paling takut, makhluk di dunia yang paling takut iblis. Kenapa? Tidak mau menyembah, tidak mau bersujud kecuali hanya kepada Allah. Coba kalimatnya di situ apa? Aba wastakbar, enggan dan merasa sombong. Ini bukan kemudian tidak mau dan bertakwa kepada Allah, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam dan hanya memilih bersujud kepada Allah. Tidak begitu kalimatnya. Informasi yang Allah jelaskan, ilatnya setan tidak, iblis tidak mau menghormat Nabi Adam, aba wastakbar. Kemudian tentang karakter orang-orang kafir yang menuduh Nabi dengan perkataan yang macam-macam. Ya. Ini isyarahnya apa? Kenapa ada pergantian ayat, nasakh ini diubah, diganti ayatnya diganti dengan yang lain atau hukumnya dihapus, ya, lafadznya masih tertulis. Ya. Bahwa segala sesuatu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati wahai orang-orang pilihan Allah. Boleh jadi Allah telah menginformasikan sesuatu kepada hatimu, tapi kemudian Allah ubah lagi informasi itu. Seperti kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang ditanya oleh seorang wanita hamil, anak saya ini jenis kelaminnya apa wahai Syekh? Dilihat pakai ilmu kasyafnya. Allah memberitahukan dalam ilmu kasyaf itu ini laki-laki, tapi lupa tidak mengucapkan insya Allah. Diubah oleh Allah jadi laki-laki, kercet ke dalam mesti bini, ya. Keluar bebini. Wah, mak lopot Syekh Abdul Qadir Jailani, benih wali berarti. Didustakanlah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir langsung. Iya, diingatkan saya berarti. Saya lupa tidak bilang insya Allah. Hati-hati. Anda sudah setinggi apapun derajatnya, sudah paling dekat, semua hak veto, hak prerogatif hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sudah ini sudah terbaik, ini sudah. Tidak bisa. Pilihan terbaik tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga isyarah berikutnya, ya. Orang yang telah dicatat dalam catatan takdir Lauhul Mahfuz bahwa dia tidak bisa mendapatkan hidayah meskipun dengan sungguh bersusah payah, maka pada ujung dari kehidupannya itu meskipun dia ahli ibadah tetap tidak akan mencapai lezatnya ibadah dan rahasia ibadah. Tetapi orang yang sudah tercatat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia dalam kehidupan dunianya bergelimang dosa, pada akhirnya dibersihkan dari dosa itu, diangkat dan diselamatkan. Oleh karena itu, tetaplah berharap, tetaplah optimis, karena Allah merahasiakan akhir kehidupan seseorang. Dan tetaplah waspada, tetaplah berhati-hati, karena juga keburukan akhir kehidupan seseorang dirahasiakan oleh Allah. Jangan merasa aman. Oh, saya sudah di pesantren, saya sudah kembali, tidak ada corona, wala makrona, ya, wala fatona, wala Maradona, ya. Sudah aman, tidak bisa. Anda di pondok, jangan kemudian lengah. Tipu daya masih ada.
maka tetap isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kisah orang-orang yang bertawakal. Salah satu yang sangat unik di sini diceritakan seorang wanita yang bernama Zanirah, budak perempuannya Umayyah bin Khalaf. Waktu dipaksa untuk memeluk agama jahiliyah, ya, menyembah Lata dan Uzza, dia masuk Islam, dipanggil oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, ya. Lalu disiksa, dipaksa untuk kembali murtad. Tapi apa? Setelah dapat kabar bahwa ternyata Zanirah ini sudah masuk Islam, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi bukan hanya Bilal bin Rabah saja yang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, lalu dimerdekakan, tapi juga ada namanya Zanirah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini orang yang kaya raya, tetapi kekayaannya untuk perjuangan agama, habis untuk agama. Ketika dimerdekakan, ya, dhahaba nuru basariha wa amiyat, ternyata buta. Ini kan ujian, masuk Islam buta. Apa enggak jadi cemoan? Loh, masuk Islam buta. Aduh, kening tulang kok aneh. Bayangkan ya, dia dalam kondisi jahiliyah, lalu kemudian mengikuti cahaya hidayah. Katakanlah ada orang tidak suka kepada santri, tidak suka kepada pesantren. Wah, begitu kemudian dia keluar dari lingkungannya, saya pokoknya harus mondok. Kata keluarganya, tetia apa mondok? Guna sarungan, kabarak ke timur, nenteng sarung, tahlilan mana? Dengan bahasa begitu cemoohan. Wah, tadi pegawai tadi apa? Adinas ngibanu, soki deki ini. Pokoknya dengan segala orientasi. Begitu mondok, lalu diuji. Gimana kira-kira jawabannya? Ini pada saat dia memaksakan diri masuk Islam, sudah dianiaya, disiksa, lalu dimerdekakan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat sudah dimerdekakan dan masuk Islam, hilanglah pandangannya, buta. Ya Zanirah, katanya orang-orang musyrik, ya Zanirah, lau annaki baqiti ala dinina ma dhahaba basruka. Seandainya kamu tetap ikut agama kita, kamu tidak kira buta. Ini akibatnya kamu masuk Islam, nyimpang dari agama nenek moyang kita. Kening tolana bangga sepo, ya gitu. Kalimatnya bagus kan ya? Ara'aiti kaifi ghadabat alaikil ahli. Tahu ban? Itu kan ni pangeran ban. Berhala Lata Uzza tu ka ban. Keyakinannya yang dipaksakan itu. Ghadabat alaikil Lat wal Uzza. Murka kepada engkau dewa atau berhala Lata dan Uzza. Udi ilal aliha, kembali kepada Tuhan-Tuhan kita, kembali murtad dari Islam. Kamu akan kembali lihat, kamu akan bisa melihat lagi. Apa ucapannya Zanirah radhiyallahu ta'ala anha? Wallahi la yamlikul amra illallah. Tidak ada yang memiliki segala urusan kecuali Allah. Mau buta, mau melihat, Allah. Tidak ada hubungannya dengan masalah Lata dan Uzza. Wala ilaha illallah ahya alaiha. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya hidup dengan la ilaha illallah. Ini militansinya para sahabat awalnya. Maka tidak sama keistimewaannya awaluna sabiqun dengan yang masuk Islam ketika Fatuh Mekah. Sudah kondisi menang, stabil, Islam jaya, masuk Islam. Bagus, selamat, baik. Tapi perjuangan seperti awalun sabiqun nggak bisa, derajatnya lain, pilihan. Saat ditekan, saat ditindas, saat dianiaya, teguh dengan la ilaha illallah. Wa alqallahu 'alaiha falamma qalat lahum hadzal kalam. Ketika Zanirah mengucapkan kalimat ini, raddallahu 'alaihi basar, langsung bisa melihat lagi. Ini. Jadi keyakinan, kekuatan bisa mengembalikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini karamah. Karamah. Beda kemudian, saya enggak benar ya. Engkau buta kening tolan. Aboli murtad boleh. Naudzubillah ini. Fa asbahat aqwa mimma kanat. Maka kemudian pandangannya Zanirah ini lebih kuat dari sebelumnya.
Kenapa? Thiqatan fillah, karena percaya penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'timadan 'ala Allah, dan berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkulan 'ala Allah, dan tawakal pada Allah. Ini kekuatannya tawakal. Dan tawakal ini biasanya didorong oleh rasa takut, rasa khasyah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah, dahulu ada orang di zaman Bani Israel. Ini ada orang saking takutnya kepada Allah, dia kepikiran nanti kalau mati saya disiksa gimana, ini takut pada Allah. Dengan ketakwaannya, dengan kesalehannya. Lalu berwasiat kepada anak-anaknya, nanti saya kalau mati bakar saya. Saya tidak tahu nih, mungkin di syariatnya Nabi Musa waktu itu tidak tahu. Kisahnya begitu, lihat di Al-Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah. Ya, Rasulullah cerita di zaman Bani Israel ada kejadian seperti itu. Ya, ada orang minta wasiat dibakar abunya, abu dari tubuh yang sudah dibakar itu, taburkan ke segala penjuru arah. Sekiranya nanti sudah tidak bisa terhimpun lagi. Kenapa? Takut pada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Sudahlah, saya mending jadi abu saja. Saya mending jadi abu rata dengan tanah, sudah. Karena rasa takutnya inilah kemudian Allah memberikan satu keistimewaan. Allah perintahkan gunung, Allah perintahkan bumi, tanah, Allah perintahkan segala hal yang menghimpun atau yang kan tadi bertebangan, bertaburan kemana-mana. Kumpulkan kemarin, dikumpulkan lagi jadi satu. Lalu ditanya oleh Allah, kenapa engkau melakukan begini? Karena saya takut pada engkau ya Allah. Saya takut nanti di padang mahsyar. Ya, memang ada ungkapannya orang-orang, tapi terlambat. Ada orang nanti di akhirat akan menyesal lalu berkata, ya laitani kuntu turaba. Cak saya engkau lambat tadi abu. Kan tak kira tak ada pertanyaan hari kiamat. Seandainya saya jadi pohon, saya jadi bebatuan, sudah selesai. Ya, saya nggak tadi akek, yang kui akeknya, mari kiamat hancurlah mari. Ya. Jadi ada orang nanti orang ingin menjadi benda-benda mati yang tidak ada tanggung jawabnya di akhirat. Ya. Tapi sudah terlambat penyesalannya. Nah ini enggak, ini masih di dunia, di zaman Bani Israel. Lalu dihimpun oleh Allah, ya, berfirman pada rohnya ini. Gara-gara dia takut pada Allah inilah kemudian diampuni oleh Allah dan mendapatkan jaminan keselamatan. Luar biasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.